Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini saya akan membahas mengenai pluralisme hukum adat di Indonesia. Tetapi sebelum saya membahas mengenai materi tersebut, saya akan membahas dulu mengenai hukum adat. Jadi hukum adat itu apa sih? Jadi hukum adat yaitu suatu tingkah laku dalam masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang dan dirasa patut untuk diikuti dan bersifat ajar. Lalu, apakah semua adat kebiasaan itu hukum adat? Tentu saja tidak. Menurut Sukanto, hukum adat itu sebagai kompleks adat-adat yang tidak ditetapkan, tidak dikodifisir, dan bersifat paksaan. Jadi membuat akibat hukum. Dengan demikian, kriteria yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi hukum adat di antara adat kebiasaan yang berlangsung di masyarakat adalah ada atau tidak adanya akibat hukum. Selanjutnya, bagaimana sih perkembangan pluralisme hukum adat di Indonesia itu? Jadi, perkembangan pluralisme hukum adat di Indonesia dalam gerakan perubahan hukum muncul melalui advokasi terhadap masyarakat adat. Dalam konteks ini, pluralisme hukum dipakai untuk membela tanah-tanah masyarakat yang diambil paksa oleh negara atau pelaku swasta. Singkatnya, konsep pluralisme hukum dipakai untuk mengangkat kembali keberadaan hukum adat dalam upaya untuk melindungi sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat dari perampasan-perampasan yang diabsahkan hukum negara. Gerakan penggiat pluralisme hukum juga mencoba merambah ranah penyelesaian sengketa, yaitu dengan mendorong adanya pengakuan terhadap lembaga-lembaga penyelesaian hukum adat. Hal ini dianggap sebagai salah satu jawaban terhadap situasi lembaga penyelesaian sengketa negara yang bobrok, yang dinilai tidak dapat memberikan keadilan substansi. Melalui pemahaman pluralisme hukum, penegak hukum sebenarnya akan terbantu menyelesaikan permasalahan hukum di masyarakat secara lebih adil. Dengan demikian, penguatan hukum adat pun akan berjalan lebih baik. Namun bukan berarti sistem hukum adat benar-benar terpinggirkan di Indonesia. Selain itu, tugas pemerintah adalah turut membantu dan memberikan konsultasi agar masyarakat adat bisa lebih otonom dan menjadi bagian dari penciptaan masyarakat yang aman dan sejahtera dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi untuk pembahasan saya mengenai pluralisme hukum adat di Indonesia, cukup sekian dahulu. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan membuat kita untuk lebih peduli lagi dengan hukum yang ada di Indonesia sekarang ini dan ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.